Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan bincang kitab Al-Fitrah Haqiqatuha wa Madzhabun nas fiha. Masya Allah, ini pembahasan yang sangat penting, sangat menarik bagi para orang tua, bagi para pendidik maupun bagi muslimin seluruhnya untuk mengenal, memahami dengan benar apa itu al-fitrah dan bagaimana pula menjaganya serta berhati-hati dengan apa-apa yang akan merusaknya. Maka marilah kita sesamai dengan baik kitab ini dan semoga Allah Ta'ala berikan kita kemauan-kemauan untuk melaksanakannya. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amabad. Kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam subbab anwa'ul misak, yaitu klasifikasi misak. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sempat membahas pembagian misak yang pertama, yaitu misak yang diambil oleh Allah atas dzurriyyah Nabi Adam semuanya, yaitu kita semua. Dan ketika kita nanti mendengar kata misak, maka yang dimaksud adalah misak pada jenis yang pertama ini. Namun yang sekarang kita masuk pada yang kedua, yaitu misak yang lebih khusus. Qala musannif hafidhahullah ta'ala, sanian yang kedua, al-misakul ladzi akhadahullahu ta'ala alal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Al-misak atau perjanjian yang Allah ambil atas para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa hada an-nau'u akhassu minan nau'il awal. Nah, klasifikasi yang sekarang ini adalah yang lebih khusus daripada atau dibandingkan pembagian yang awal. Wa qad dzakarahullahu ta'ala fi qoulihi, dan Allah telah sebutkan dalam firman-Nya, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah ketika Allah ambil misak para nabi, lama ataitukum minni kitab wal hikmah, yaitu apa-apa yang ataitukum, aku berikan pada kalian, min kitab, yaitu berupa kitab, wal hikmah, dan hikmah, summa ja'akum, kemudian datang pada kalian, rasulun, seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, yang tugas rasul itu adalah membenarkan apa yang ada pada kalian, la tu'minun nabihi, maka hendaknya kalian benar-benar beriman pada rasul itu, walatan surunnahu, dan hendaknya benar-benar kalian menolong rasul itu. Qala, maka Allah berfirman, aqrartum, apakah kalian sepakat, setuju, wa akhadtum ala dzalikum isra, dan kalian itu menerima perjanjian itu. Qalu, maka para rasul itu berkata, aqrarna, kami sepakat, kami setuju. Qala, maka Allah berfirman, fashhadu, yaitu maka bersaksilah, fashhadu ayuhan nabi, bersaksilah wahai para nabi, ala anfusikum wa atba'ikum dalik. Itu kalau kita baca di tafsir Jalalain ada keterangan itu. Fashhadu yaitu ala anfusikum wa atba'ikum dalika. Ya, bersaksilah kalian bahwa kalian itu sudah sepakat dengan perjanjian ini. Wa ana ma'akum, dan aku bersama kalian, minasyahidin, termasuk yang bersaksi. Ini adalah misak yang Allah ambil pada para nabi. Pada para nabi diantaranya adalah bahwa nanti ketika ada datang nabi terakhir yang akan membenarkan apa yang kalian bawa, maka kalian harus benar-benar menolongnya, benar-benar beriman padanya, kemudian menolongnya. Kemudian mereka sepakat. Wa fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami ambil, minan nabiyyina, dari para nabi, misaqahum, yaitu perjanjian dengan mereka, wa minkan, dan dari engkau Muhammad, wa minan Nuh, dan dari Nuh, wa Ibrahim, dari Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam, wa akhadna, dan kami ambil minhum, dari mereka, misaqan ghalidhan, yaitu misak ghalidhan syadidan, perjanjian yang berat. Wal muradu bihadal misak, yang dimaksud dengan misak ini, kama bayyana dzalika ahlul ilmi, sebagaimana yang dijelaskan oleh ahlul ilmi, anallaha ta'ala akhadal misaqa min ambiyaihi bitasdiqi ba'dihim ba'don. Jadi maksudnya misak yang
Allah ambil dari para nabi adalah sebagaimana yang tersirat dalam ayat yang kita baca tadi di awal, sebagaimana dijelaskan ulama, yang dimaksud adalah bahwasanya Allah Ta'ala mengambil misak dari para nabinya untuk membenarkan, saling membenarkan, tasdik ba'duhum ba'dan, wa akhadha al-anbiya'u ala umamihim, dan para nabi juga mengambil atas umat mereka, wa atba'ihim, dan pengikut mereka, al-misaqo, perjanjian, bin nahwi alladhi akhadha alaihim rabbuhum, semisal dengan apa yang Rabb mereka ambil dari mereka. Jadi para nabi juga membuat perjanjian, mengambil perjanjian atau misak pada umatnya sebagaimana ketika Allah mengambil misak pada para nabi itu. Apa? Yaitu min tasdiki anbiya illahi ta'ala wa rusulihi, yaitu membenarkan para nabi Allah dan para utusan Allah fima ja'u bihi, dengan apa yang mereka bawa. Li'anal anbiya, karena para nabi alaihi wassalatu wassalam ursilu, mereka itu diutus bidalika ila umamihim. Para nabi itu diutus dengan yang itu tadi. Bidalika, dalika mengacu kepada bahwa mereka itu diperintahkan oleh Allah untuk membenarkan nabi yang datang setelah mereka, yang tugasnya adalah musaddiqul lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada mereka itu. Jadi tidak ada pertentangan nabi-nabi yang diutus oleh Allah terdahulu dengan nabi yang datang belakangan, itu mereka linear semuanya, tugasnya sama dan mereka saling mendukung, saling membenarkan. Nah, maka itu pula yang disampaikan oleh para nabi kepada umatnya. Walam yadda'i ahadun mimman sadaqal mursalin, maka tidak seorang pun yang akan menuduh, tidak seorang pun akan menuduh, yaitu orang yang dia membenarkan para rasul, anna nabiyan, bahwasanya nabi itu ursila, diutus, ila ummatin bi takdzibi ahadin, bahwa ada nabi yang diutus pada umatnya itu untuk mendustakan min anbiya illah, yaitu nabi Allah. Jadi tidak akan ditemui misalnya nabi yang datang, misalnya Nabi Isa, bahwa nanti akan datang nabi terakhir, jangan percaya misalnya, tidak mungkin. Tidak mungkin ada semua nabi pasti membenarkan akan adanya khatamul anbiya wal mursalin itu ya. Jadi bahwa nanti akan ada datang nabi terakhir yang itu membenarkan risalah kita, yang nah itu mereka seperti itu. Jadi tidak ada yang kemudian menuduh bahwa ada nabi yang mengajarkan untuk mendustakan nabi lainnya gitu. Wa hajajahu fi ibadihi, dan itu menjadikan hujah bagi mereka. Tidak ada yang seperti itu. Bal kulluhum, bahkan semua nabi. Ini ada kalimat penyelanya di sisipan di sini. Kita lewati dulu baru nanti kita baca, karena biar mudah memahami. Wa kulluhum, dan para nabi semuanya itu mukirruna, mereka itu berikrar, mereka itu sepakat bi anna man sabata sihhata nabawi nubuwatihi, bahwasanya mereka itu sepakat tentang sahihnya nubuah nabi yang datang terakhir itu. Fa alaihi, maka mereka, orang yang seperti itu wajib ad-dainunah, mereka itu pasti mendapatkan ad-dainunah bi tasdiqihi. Ad-dainunah yaitu al-yaumul hisab, pada hari pembalasan mereka akan bersaksi tentang benarnya itu. Fadzalika misakun mukiruna bihi jami'an, itulah misak, perjanjian yang para nabi semuanya sepakat. Jadi mereka akan saling bersaksi membenarkan. Jadi tidak akan ada kontradiksi, tidak akan ada perseteruan, karena memang sudah ada misak antara para nabi itu dengan Allah, bahwa mereka itu harus saling membenarkan. Nah, ini kalimat sisipannya itu, wa in kadzaba ba'dul umam ba'du anbiya illahi bi juhudi nubuwah, meskipun ada sebagian umat yang mendustakan nubuah nabi tersebut. Misalnya seperti yang ma'ruf ya, kita lihat kalangan Yahudi misalnya, ketika Rasul diutus, mereka mendustakan nubuah Rasulullah SAW. Karena apa? Mereka hasad. Nah, meskipun ada satu golongan yang dia itu hasad seperti itu, tetapi itu tidak mengubah bahwa tidak membuat bahwa kemudian nabi itu menjadi tidak sah. Meskipun satu kalangan itu dia menolaknya, karena yaitu bentuk tahrif kan, itu perubahan yang mereka nanti di misak yang berikutnya itu ada disebutkan. Dan nabinya bangsa Yahudi kan semuanya membenarkan adanya nabi terakhir. Karena di Taurat itu dijelaskan gitu. Sehingga ketika kemudian ada
setelah kitab itu diubah kemudian mereka menolak, maka sebenarnya meskipun satu generasi ini dia menolaknya, itu tidak mempengaruhi eksistensi Nabi kita Muhammad SAW. Tetap ini yang hak gitu. Dan itu nanti ditegaskan di hari di akhir zaman tentang turunnya Nabi dari kalangan Bani Israel, yakni Nabi Isa alaihissalam meneguhkan bahwa tidak ada risalah sebelum risalah dari Rasulullah Muhammad SAW, kecuali bahwa seluruh risalah itu seiring, sejalan, segaris dengan risalah yang dibawakan Rasulullah Muhammad SAW. Nah itu tadi misak yang kedua yang lebih khusus, yaitu perjanjian yang diambil oleh Allah atas para nabinya. Kemudian yang ketiga, al-misakul lati akhadahallahu ta'ala ala Bani Israel, yaitu al-mawasik. Mawasiku jamak dari misak. Mawasikul lati akhadahallahu ta'ala ala Bani Israel. Jadi perjanjian-perjanjian yang Allah ambil atas Bani Israel. Karena memang misak yang Allah ambil pada Bani Israel itu ada cukup banyak, bukan cuma satu, sehingga digunakan kata jamak di sini. Waqad waradat ayatun kasiratun fi hadan nau', dan sudah ada yaitu ayat-ayat yang banyak sekali pada klasifikasi ini. Tasola ila sulusil ayat, dan itu sampai pada sepertiga ayat. Allati warada fiha lafdul ahdi wal misak, yang ada memuat lafadz al-ahdu dan al-misak. Jadi ada banyak ayat. Nah sepertiganya kata beliau itu memuat kata al-ahdu dan misak. Wa min awduhal asbab ilaihadihil kasrah, dan di antara sebab-sebab yang paling jelas kenapa banyak sekali perjanjian seperti ini, kenapa kok dibuat sampai berkali-kali perjanjian ini, adalah ghadaru Bani Israel wa kasratu naqdihim lil uhudi wal misak. Ghadar itu maknanya khianat, pengkhianatan Bani Israel atau tidak konsistennya Bani Israel. Wa kasratu naqdihim, dan banyaknya mereka itu menolak, mencampakkan lil uhud wal misak, perjanjian dan misak itu. Wa minal ayati al-waridati fi dzalika. Beliau tadi menyebutkan kan banyak, sepertiganya itu memuat kata al-ahdu dan misak. Kemudian beliau katakan di sini di antara ayat-ayat yang banyak itu adalah sebagai berikut. Jadi disebutkan beberapa saja, tidak semuanya. Yaitu qauluhu ta'ala, wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami ambil misaqakum, misak kalian, wa rafa'na, dan kami angkat fauqakum, di atas kalian, at-tura, gunung Tur, khudu ma atainakum, ambillah apa yang kami berikan pada kalian, biquwah, dengan kuat. Wazkuru, dan ingatlah ma fihi, apa yang ada dalam misak itu, la'alakum tatakun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini pertama. Dan sebenarnya kalau dilihat dari sini, ini menunjukkan kalau kita ingat di salah satu ayat bahwa ketika Allah itu memuliakan Bani Israel pada masanya itu alal alamin, itu karena apa? Banyak sekali kejadian-kejadian ajaib, mulai dari ketika Allah selamatkan Bani Israel dari Fir'aun, laut terbelah, kemudian misak ini wa rafa'na fawqakumut tur, diangkat gunung Tur, terus kejadian-kejadian yang lain, itu luar biasa memang. Dan justru karena begitu luar biasanya fasilitas yang Allah berikan pada Bani Israel, itu kemudian mereka balelo, makanya mereka itu makdub. Dan pada sisi lain ini menunjukkan, ya begitulah Israel itu ya. Allah angkat gunung Tur saja, mereka masih bisa menyelisih, mengkhianati perjanjian yang diikat dengannya. Apalagi kita ketika mengangkat perjanjian dengan mereka, maka sangat patut untuk berhati-hati bahwa mereka pasti akan khianat. Sedangkan kita tidak bisa mengangkat bukit, tidak bisa mengangkat gunung Tur. Ini janji sama Allah, yang untuk itu Allah sampai mengangkat. Jadi secara fisik itu tampak ya kalau iya, konsekuensi dari pengkhianatan terhadap janji kepada Allah. Kan banyak cuma sama PBB itu. Iya. Nah, kita lanjutkan dulu. Wa qalu subhanahu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadna misaqa Bani Israil, dan ingatlah ketika kami ambil misak perjanjian Bani Israil. La ta'buduna, agar mereka tidak mengibadahi illallah, kecuali Allah.
wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya berbuat baik, wadil kurba, dan terhadap kerabat, wal yatama wal masakin, orang anak yatim, orang-orang miskin, wa qulu linnasi husna, dan hendaknya mereka berkata kepada manusia dengan cara yang baik, wa aqimu sholata, dan tegakkanlah salat, wa atu zakat, dan tunaikan zakat, summa tawallaitum, kemudian mereka berpaling, illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari mereka itu, wa antum mu'ridun, dan kalian itu orang-orang yang berpaling. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum, dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian kalian, la tasfikuna, agar kalian itu tidak menumpahkan dima'akum, darah kalian, wa la tukhrijuna anfusakum, dan kalian tidak mengeluarkan, tidak mengusir diri kalian itu min diyarikum, dari tempat tinggal kalian, summa aqrartum, kemudian kalian sepakat, wa antum tasyhadun, dan kalian itu menyaksikan, bersaksi. Ini misak-misak perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel. Yang di ayat setelahnya itu disebutkan bahwa mereka itu kemudian berpaling, mengingkari. Iya, ada saya lupa di ayat setelahnya. Ayat 5. Itu setelah mereka kemudian malah justru taqatuluna anfusakum wa tukhrijuna min diyarihim tadhaharu bil ismi wal udwan. Artinya itu. Jadi mereka melanggar apa yang semua yang di mereka sini janjikan itu ya. Dan bukan hanya melanggar ya, melakukan sebaliknya. Wa qala jalla wa ala, kemudian Allah jalla wa ala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitaba, dan ingatlah ketika Allah ambil misak, perjanjian orang-orang yang dibacakan kitab. Apa perjanjiannya? La tubayyinunnahu, hendaknya benar-benar mereka itu menjelaskan alkitab linnasi, kepada manusia, wala taktumunahu, dan janganlah kalian itu menyembunyikannya. Fanabaduhu, akan tetapi mereka torohu, nabada itu torohu, mereka mencampakkannya, wara'a duhurihim, di belakang punggung mereka, washtaru bihi, dan mereka itu kemudian mengganti, mencari gantinya, sama nangkolila, dengan harga yang murah, fabi sama yashtaruna, dan betapa buruk apa yang mereka ganti itu. Jadi dikatakan di sini, diperintahkan di antara misaknya adalah mereka yang dibacakan kita itu agar apa? La tubayyinunnahu. Ini ada dua taukid di sana. Ada lamul tauhid dan nun sakilah. Jadi sungguh benar-benar kalian tuh hendaknya menjelaskan isi kitab itu. Nah, di antara isi kitabnya apa? Adanya nabi terakhir. Nanti dijelaskan di bagian ini juga. Tapi mereka kemudian apa? Taktumunahu, mereka yaktumunahu, menyembunyikannya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa laqad akhadallahu, dan sungguh Allah telah mengambil misaqah, perjanjian Bani Israel, wa ba'asna, dan kami utus minhum, dari mereka, unsa asyara naqiban, yaitu ada 12 pemimpin. Wa qala Allahu, dan Allah berfirman, ini sesungguhnya aku ma'akum, bersama kalian. La in aqamtum, jika kalian itu menegakkan as-sholata, salat, wa ataitumuz zakat, dan kalian itu menunaikan zakat, wa amantum birusuli, dan kalian beriman pada rasulku, wa azzartumuhum. Azzartumuhum itu adalah nasratumuhum, kalian itu menolong mereka. Wa aqradtumullah, dan kalian itu memberikan pinjaman kepada Allah, qardon hasanan, pinjaman yang baik. Kalau itu semua dilakukan, la ukaffiranna ankum, sungguh aku akan gugurkan dari kalian sayyiatikum, keburukan kalian, dosa-dosa kalian. Wala udkhilannakum, dan sungguh benar-benar aku akan masukkan kalian jannatin, ke surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawah surga itu mengalir sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalika, siapa yang kafir setelah itu tadi, setelah dia menegakkan sholat, menunaikan zakat, kemudian menolong Rasul, setelah itu dilakukan tapi kemudian mereka kafir,
ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa asabil. Sungguh mereka itu telah sesat dari sawa asabil, yaitu thariqul mustaqim, jalan yang lurus. Jadi ada perintah untuk menolong Rasul Allah. Tapi kenyataannya ketika Rasul yang terakhir datang, justru mereka memusuhi, menolak, memusuhi. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alam yu'khad, tidakkah telah diambil alaihim atas mereka misak, yaitu perjanjian Alkitab, an la yaqulu, agar mereka tidak berkata alallahi, tentang Allah, illa kecuali al-haqqa, yang benar, al-haq. Wa darasu, dan mereka mempelajari ma fihi, apa yang ada dalam kitab tersebut. Ini diantara misak-misak, perjanjian-perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel. Kemudian Allah juga berfirman, wa rafa'na fawqahumut tur, dan kami angkat di atas mereka itu Tur, Gunung Tursina, wa misakihim, dan perjanjian mereka, wa qulna, dan kami katakan lahum pada mereka, udkhulul baba sujada, masuklah dalam gerbang itu dalam keadaan sujud. Sujudnya itu adalah sujud dan inkhina, yaitu menundukkan, sedikit menunduk untuk memberi penghormatan. Wa qulna, dan kami katakan lahum pada mereka, la ta'tu, jangan kalian itu melanggar fi sabti, pada hari Sabtu. Jadi mereka dilarang untuk berburu pada hari Sabtu, tapi kemudian mereka melanggar. Oleh karena itu, oleh Allah kunu qiradatan khosiin, jadilah kalian itu kera-kera yang hina, karena mereka melanggar itu. Iya. Wa akhadna, dan kami ambil minhum, dari mereka, misaqon ghalidon, perjanjian yang kuat, yang teguh. Wa hadhil misak, dan misak ini allati dzakarallahu ta'ala, yang Allah sebutkan, akhadaha ala Bani Israil, Allah ambil misak itu dari Bani Israel. Mawasik, wahadihil mawasik, dan misak-misak, perjanjian-perjanjian, allati dzakara Allahu Ta'ala, yang Allah sebutkan, akhadaha, Allah ambil misak-misak itu ala Bani Israel, atas Bani Israel. Itu syamalat umuran iddatan, itu meliputi macam-macam perkara yang banyak. Minha, diantaranya, akhadal misaqa alaihim, Allah ambil misak atas mereka, apa? An yu'minu bit Taurat, agar mereka beriman dengan Taurat, wa ya'malu biha, dan mereka mengamalkan isi Taurat itu. Kemudian wa an yu'minu bir rasuli sallallahu alaihi wasallam idza bu'isa, dan agar mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus. Wa yubayyinu sidqahu, dan hendaknya mereka itu menjelaskan kebenaran Rasulullah linnasi, pada manusia. Wa anahu, bahwasanya beliau itu madkurun, disebutkan indahum, di sisi mereka, fit Taurat, dalam Taurat. Jadi sudah ada perjanjian yang dibuat dengan Bani Israel agar menjelaskan bahwa nanti ada nabi terakhir, dan itu disebutkan di Taurat. Dan wa akhadallahu alaihim misaqa an yuhsinu ilal khalq, dan Allah juga mengambil perjanjian agar mereka itu berbuat baik pada makhluk. Sampai untuk berbuat baik pada makhluk aja perlu ada perjanjian khusus, gitu ya. Makanya kalau sehari ini kita lihat anak turunan Bani Israel itu seperti ini, ya begitulah. Wa an la yaqtulu ba'dahum ba'dan, dan agar mereka tidak saling membunuh. Ila ghairi dzalika minal mawasik, dan misak-misak yang lain selain yang disebutkan itu. Jadi ada banyak sekali misak yang Allah ambil dari Bani Israel, dan ini adalah jenis misak yang ketiga. Ini mirip sekarang ya, Bani Israel itu ya, sekarang tuh banyak bikin perjanjian, tapi banyak bikin pelanggaran. Ini sudah ditunjuk, ini berarti karakternya ini konsisten ya. Ini berarti ini penelitian penting nih sebenarnya, perjanjian Bani Israel gitu. Kan di Quran banyak sekali dari yang dari janji kepada Allah Ta'ala sampai janji kepada manusia-manusia itu. Ternyata semuanya bukan hanya dilanggar tadi ya, malah dilakukan yang sebaliknya. Dan pola itu sampai sekarang masih berlaku. Artinya mereka melakukan perjanjian hanyalah ketika dirasa keadaannya mendesak, keadaannya kepepet, lalu perlu mengambil keuntungan dari perjanjian itu, dan sesudah itu mereka bukan hanya melanggar,
melainkan justru melakukan hal-hal yang sebaliknya, mencampakkannya. Artinya tidak ada bahasa yang mereka mengerti dari bahasa manusia yang berperadaban dengan baik, yakni bahasa untuk memuliakan perjanjian. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, klasifikasi pembagian misak yang keempat adalah mawasikul lati jarot fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjanjian-perjanjian yang terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarahallahu taala fil Qur'anil Karim, dan Allah sebutkan itu ada dalam Al-Qur'anul Karim. Wa hadhil mawasik yumkinu tasnifiha ila salasati asnafi. Perjanjian-perjanjian itu memungkinkan untuk diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, al-mawasikul lati akhadaha Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi. Perjanjian yang terjadi antara Rasul dengan para sahabat beliau. Wal muradu bihada as-sanfi mubaya'atu Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu fi aksari min hadisah. Yaitu apa? Baiat yang Rasul ambil dari para sahabatnya dalam banyak hadis. Waqad wafau radhiyallahu anhum bitilkal baiat wal mawasik, dan para sahabat itu menunaikan perjanjian baiat dan perjanjian-perjanjian itu. Fa asnaullahu alaihim bidzalika. Kemudian Allah puji para sahabat itu karena menunaikan perjanjian dan baiat mereka. Wa imtadahahum, dan Allah sanjung mereka. Wa minal ayatil lati tadzkuru hada as-sanfa. Di antara ayat-ayat yang menyebutkan pembagian ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wadzkuru, dan ingatlah nikmatallahi, nikmat Allah alaikum atas kalian, wa misaqahu, dan perjanjian alladzi wasaqakum bihi, yang kalian itu berjanji dengannya. Id kultum, ketika kalian berkata li Nabi sallallahu alaihi wasallam khina bayatuhu. Itu ada tambahan, kalau di tafsir ada tambahan itu. Ketika kalian tuh mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaiat, apa yang dikatakan? Sami'na wa ata'na. Jadi ketika mereka berbaiat pada Nabi akan mendengar dan taat. Nah, itu kemudian ditunaikan oleh para sahabat sehingga Allah memuji mereka. Nah, ini bedanya sama Bani Israel ya, tadi ya. Beda. Dan wa qaulu subhanahu wa ta'ala alladzi yufuna bi ahdillahi wala yanqudunal misak. Itu orang-orang yang menunaikan perjanjian dengan Allah dan mereka tidak melanggar perjanjian itu. Ini juga pujian, bentuk pujian yang disampaikan oleh Allah kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wa qalu subhanahu, dan firman Allah juga, minal mu'minina, di antara orang-orang beriman, rijalun, laki-laki, sodaku, mereka itu membenarkan, ma'ahadu, itu mereka menepati apa yang mereka perjanjikan, ahadullah, yang mereka janjikan dengan Allah, alaihi, faminhum, di antara mereka itu man qada nahbah, ada yang sudah meninggal. Qada nahbah itu artinya mata au qutila fi sabilillah. Mereka membuat perjanjian dengan Allah. Sebagian dari mereka itu ada yang kemudian meninggal atau terbunuh fisabilillah. Wa minhum, di antara mereka itu ada yang man yantadiru, mereka menunggu, wa ma baddalu tabdilan, tetapi mereka itu tidak mengubah apa yang sudah mereka janjikan atau perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam tafsir fil ahdi wa hum bi khilafi khalil munafikin, yaitu mereka itu berbeda dengan keadaan orang-orang munafik. Ketika mereka membuat perjanjian dengan Rasul, membaiat, yang otomatis juga perjanjian dengan Allah, itu kalau para sahabat mereka menunaikan. Ada yang mereka itu belum sempat menunaikan tetapi sudah meninggal, wafat karena entah wafat atau karena terbunuh fisabilillah. Tapi ada yang kemudian mereka masih menunggu, mereka tidak mengganti, tetap setia dengan sumpahnya kepada Allah Ta'ala. Mereka tetap setia menunggu janji-janji Allah. Jadi munafiknya itu cocok sama Bani Israel memang ya. Kan kalau lihat di perang Ahzab ini, kebetulan surat Al-Ahzab ini. Dan kita perlu garis bawahi bahwa sahabat itu adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan wafat dalam keadaan beriman pula. Ini sepertinya sepele, tetapi sekarang kita perlu untuk menegaskan
lain waktu mudah-mudahan bisa dibahas lebih detail tentang sahabat kecil itu siapa, karena sebagian manusia di zaman sekarang ini menyebut sahabat Nabi yang murtad misalnya, padahal tidak ada. Itu karena menyamakan seolah-olah setiap yang sezaman itu adalah sahabat. Padahal sahabat itu memiliki kualifikasi yang sangat kokoh, yang sangat jelas. Nah, insya Allah lain waktu. Artinya kalau ada orang beriman kemudian dia murtad di zaman itu ya tidak boleh diberi gelar sahabat. Seseorang yang berislam, karena misalnya ada orang Badui datang kepada Rasulullah menyatakan beriman, tapi Allah katakan bahwa Qul aslamna, katakanlah bahwa aku ini berislam. Artinya dalam hal ini kita pun tidak boleh gegabah mengatakan bahwa orangnya telah beriman. Sebagaimana kalau kita perhatikan generasi awal dari Khawarij yang berkata kasar kepada Rasulullah SAW. Nah, ini hal-hal yang kita perlu cermati, ya. Sehingga ini kita perlu garis bawahi agar tidak sekali-kali di antara kita itu keliru sehingga sampai mengatakan sahabat Nabi aja ada yang begini. Lanjutkan, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal ladzina yubayyi'unaka, orang-orang yang membaiat engkau, innama yubayyi'unallaha, mereka itu semata-mata membaiat Allah. Yatullahi fauqa aydihim, tangan Allah itu ada di atas tangan mereka. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi, maka siapa yang melanggar baiat itu maka semata-mata dia itu melanggar diri mereka sendiri. Waman aufa, siapa yang memenuhi baiat itu bima ahada alaihi, dengan apa yang mereka janjikan, alaihullah. Nah ini alaihu ini memang saya cek di di mushaf, benar memang seperti ini. Jadi ini bukan salah ketik tapi iya alaihu. Wallahu alam, dengan ini harus cek i'rabnya di i'rabul Quran kalau mau tahu kenapa kok khusus kata ini hu. Fasayu'tihi ajran adiman, maka mereka akan diberikan pahala yang besar. Wal mubaya'at allati baya'a Rasulullah SAW ashabahu kasiratun. Jadi baiat-baiat yang Rasul ambil dari para sahabat itu ada banyak. Hatta qala Ibnul Qayyim, hingga Ibnul Qayyim beliau berkata, fi dzalika, berkenaan dengan baiat-baiat itu, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yubayyu ashabahu fi harbi. Nabi itu membaiat para sahabatnya dalam peperangan, alla yafiru, agar mereka tidak melarikan diri dari peperangan. Warubama bayyihum alal maut, ada kalanya beliau membaiat atas maut, yaitu berjuang sampai mati. Wa bayyihum alal jihad, dan membaiat mereka di atas jihad. Kama bayyihum alal Islam, sebagaimana beliau membaiat para sahabatnya di atas Islam. Wa bayyihum alal hijrah, dan membaiat para sahabat di atas hijrah qoblal fath, sebelum Fathu Mekah. Wa bayyahum alal tauhid, dan membaiat para sahabat di atas tauhid. Wa iltizamu ta'atillahi wa rasulihi, dan senantiasa untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Wa bayya'a nafaron min ashabihi alla yas'alu nasa syai'an, dan beliau juga membaiat sekelompok sahabat dari sahabat beliau agar tidak meminta-minta kepada manusia, tidak meminta-minta apapun kepada manusia. Itu baiat-baiat yang terjadi pada zaman Nabi. Itu yang pertama. Masih ada dua kategori lagi. Masih cukup waktunya? Kita bahas pertemuan depannya. Insya Allah kita bahas pertemuan ke depan. Jadi itu yang kita baca pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, ini tadi pembahasan kita menarik sekali tentang perjanjian. Ada perjanjian dari orang-orang error, yaitu Bani Israel, yang seluruh isi perjanjiannya mereka bukan hanya ingkari tapi malah mereka lakukan sebaliknya. Kemudian Allah juga tunjukkan kepada kita ada orang-orang yang menepati perjanjian.
Maka semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari sifat orang-orang Bani Israel, dan kemudian Allah Ta'ala berikan kita kekuatan, kemampuan, kesungguhan, kemampuan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala sebagaimana para sahabat dalam menunaikan perjanjiannya dengan Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa di kesempatan berikutnya untuk membahas lebih dalam tentang Al-Mitsaq ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.